Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dalam konteks tugas jabatan fungsional peran atau komputer terampil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Saya Muhammad Iqdal dengan nomor daftar hadir 16 pada Latsar CPNS 2025 Kabupaten Balangan golongan 2 angkatan 3 di kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis yang telah saya lakukan terkait dengan peran dan tugas seorang peran atau komputer terampil serta tantangan yang dihadapi khususnya dalam hal perekaman data spasial yang menjadi salah satu isu utama dalam tugas ini. Pengenalan tugas jabatan fungsional peran atau komputer terampil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 6. Tugas jabatan fungsional peran atau komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 pada bab 4 pasal 8 nomor 1A. Yang di sini ada 15 poin. Yang pertama, melakukan penggandaan data, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user, melakukan perekaman data dengan pemindaian, melakukan perekaman data tanpa validasi, melakukan validasi hasil perekaman data, melakukan perekaman data dengan validasi, melakukan query sederhana, melakukan konversi data, melakukan kompilasi data pengolahan, melakukan perekaman data spasial, dan terakhir melakukan uji coba program multimedia interaktif. 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal, belum optimalnya pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user, belum optimalnya deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user, dan keempat, belum optimalnya perekaman data dengan validasi, dan yang kelima itu belum optimalnya perekaman data spasial. Tapisan isu dengan APKL. A itu aktual, P problematik, K itu khalayak, dan L itu layak. Dengan metode ini kita akan melakukan perankingan. Di sini saya telah melakukan perankingan dan dapat saya ambil itu 3 top 3. Yang pertama, belum optimalnya perekaman data spasial. Yang kedua itu belum optimalnya perekaman data dengan validasi, dan yang terakhir itu belum optimalnya pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user. Setelah didapatkan tiga isu tersebut, kemudian kita saring lagi dengan metode USG. U-nya itu urgency, S-nya itu seriousness, dan G-nya itu growth. Di sini saya dapatkan yang pertama yaitu belum optimalnya perekaman data spasial. Nah, selanjutnya analisis masalah dengan fishbone diagram. Yang pertama itu ada man, kurangnya keterampilan teknis dan ketergantungan pada individu. Yang kedua itu method,
prosedur pengumpulan data yang tidak standar dan prosedur validasi yang lemah. Yang ketiga, material, perangkat keras yang tidak memadai atau perangkat lunak yang tidak kompatibel. Dan terakhir itu mesin, teknologi yang tidak terintegrasi atau keterbatasan teknologi yang digunakan. Alternatif pemecahan masalah. Dari 4 masalah dari Fishbone tersebut, kita dapat pemecahan masalahnya. Yang pertama itu untuk masalah kurangnya keterampilan teknis, solusinya itu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam menggunakan perangkat pemetaan dan perangkat lunak GIS. Untuk masalah prosedur penggunaan data yang tidak standar, bisa dengan menyusun prosedur standar untuk pengumpulan data spasial yang melibatkan langkah-langkah yang jelas seperti cara mengumpulkan, memodifikasi, dan menyimpan data. Dan untuk masalah yang ketiga, perangkat keras yang tidak memadai atau perangkat lunak yang tidak kompatibel, dengan cara mengganti atau memperbaharui perangkat keras seperti GPS dan alat pemetaan lainnya dengan yang lebih canggih dan akurat. Begitu pula dengan perangkat lunak GIS yang harus selalu kompatibel dengan format data terbaru dan mendukung integrasi yang lebih baik. Dan masalah terakhir, teknologi yang tidak terintegrasi atau keterbatasan teknologi yang digunakan. Solusinya yaitu membangun sistem teknologi yang terintegrasi di mana perangkat keras dan perangkat lunak pemetaan dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Ini memungkinkan pengolahan data spasial yang lebih cepat dan akurat. Demikian presentasi mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi untuk jabatan fungsional pada Pranata komputer terampil. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses perekaman data spasial dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pengelola teknologi informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.